Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Ketemu lagi dengan Ibu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini materi kita terkait sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Untuk hari ini ada 3 hal pokok yang akan kita diskusikan bersama. Yang pertama terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia, baik itu perkembangan sebelum kemerdekaan dan perkembangan setelah kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah kedudukan fungsi bahasa Indonesia, serta yang ketiga fungsi bahasa Indonesia dewasa ini sampai pada media komunikasi dan penerapannya. Oleh karena itu, mohon dengan sangat kalian bisa menyimak pembelajaran hari ini sampai berakhirnya PPT yang akan Ibu sampaikan. Mari kita saksikan bersama. Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas bersama terkait sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, serta fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu ya yang kita gunakan sampai hari ini itu merupakan bahasa Indonesia atau bahasa resmi negara yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan ini merupakan Melayu tua ya yang merupakan hasil peninggalan masa lampau. Nah, penelitian terkait perkembangan bahasa ini sudah sangat banyak dilakukan dan salah satu penemuannya adalah bahwa bahasa Austronesia itu merupakan bagian atau rumpun terbesar yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Jadi, bahasa Melayu atau yang kita gunakan sampai hari ini merupakan keturunan langsung dari bahasa Austronesia. Bukan hal yang baru ya, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dulu kala, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini dipergunakan oleh penduduk untuk komunikasi sehari-hari. Hal tersebut ada disertai dengan bukti-bukti ilmiah ya, terutama pada peninggalan masa lampau ya, adanya prasasti Kedukan Bukit, itu prasasti Talang Tuwo, prasasti Kota Kapur, prasasti Barahi yang itu sudah dibuat sejak tahun 683 Masehi ya. Nah, ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu ini sudah memiliki kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Nusantara tentunya. Ada salah satu tokoh ya, Tiga Veta yang mengikuti perjalanan Magellan untuk mengelilingi dunia. Ketika kapal mereka berlabuh di Kepulauan Tidore tahun 1921, menuliskan bahwa bahasa Melayu ini berasal dari bagian barat Indonesia. Pada zaman itu sudah mulai menyebar ya sampai ke penjuru Indonesia sebelah timur. Nah, demikian juga hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Jan Huygens van Lichtenstein, pelaut asal Belanda yang pada kala itu juga berlayar ke Indonesia mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap sebagai bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Nah, hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapat pengetahuan atau tidak memahami bahasa Indonesia. Katakanlah seperti orang yang berbahasa Prancis di negeri Belanda zaman dulu ya, itu kan berbeda. Nah, dengan pendapat-pendapat orang zaman masa lampau berarti menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah demikian terkenal dan terhormat di masa itu. Nah, didukung dengan tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928
ada pemuda ya, sekelompok pemuda yang memang berikrar ya, mereka memiliki semangat juang yang luar biasa. Mereka berikrar untuk memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa nasional yang kita sebut sampai sekarang, yaitu bahasa Indonesia. Nah, maka sejak saat itulah dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Masih ingat tidak isinya apa? Mudah-mudahan masih ingat ya, walaupun kalian generasi milenial, tentu tidak serta-merta meninggalkan sejarah kemerdekaan masa lampau. Nah, betul sekali. Isi Sumpah Pemuda yang pertama adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dan itu bermula tahun 1938 mulai diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo. Jadi itulah sekilas perkembangan perjuangan masyarakat tempo dulu, para pahlawan tempo dulu, sebelum kemerdekaan untuk memperjuangkan keagungan dan kemasyhuran bahasa Indonesia. Nah, sesudah kemerdekaan ini bagaimana? Nah, sesudah zaman kemerdekaan, tampaknya bahasa Indonesia ini semakin diperkokoh ya, diperkuat dengan dituliskannya bahasa negara sebagai bahasa Indonesia pada Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada pasal 36. Nah, sebagai bahasa negara, tentunya bahasa Indonesia dipakai dalam semua urusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan negara. Nah, sesudah kemerdekaan tersebut, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sekaligus sebagai bahasa negara semakin kuat, tak akan tergoyahkan dengan adanya bahasa-bahasa baru ya, bahasa-bahasa asing yang semakin kuat menggempur nasionalis yang ada di Indonesia. Nah, pada zaman pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru pun juga sama, menaruh perhatian besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia, salah satunya dengan membentuk pusat bahasa, atau sekarang kita kenal dengan Badan Bahasa. Lambat laun bahasa Indonesia mulai berkembang dan dipergunakan secara luas di segala bidang, tidak hanya di pemerintahan dan negara saja, tetapi juga masuk pada aspek ekonomi, politik, serta pendidikan. Nah, di era globalisasi tersebut, tampaknya bahasa Indonesia mendapat saingan dari bahasa Inggris pada kala itu. Nah, sekarang tidak hanya bahasa Inggris saja ya, tapi bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Mandarin itu juga sebagai bahasa yang paling banyak penggunanya di dunia. Tentu membuat bahasa Indonesia ini juga semakin mendapatkan saingan ya dari bahasa-bahasa asing. Nah, semakin banyak orang Indonesia yang belajar dan menguasai bahasa asing tersebut, tentunya memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Nah, akan tetapi adanya gejala tersebut tidak mengecilkan semangat masyarakat Indonesia untuk selalu belajar dan menaruh perhatian terhadap bahasa Indonesia. Dan perlu kita tahu bahwa bahasa Indonesia ini juga sudah menjadi bahasa yang sangat besar ya, terbukti dari banyaknya negara-negara maju di luar sana yang menaruh perhatian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Salah satu contohnya negara Jepang, negara Korea, dan negara tetangga kita di Thailand serta di India. Negara-negara tersebut menaruh perhatian besar terhadap bahasa Indonesia yang salah satu wujudnya adalah bahasa tersebut menjadi bahasa kedua yang harus dipelajari oleh masyarakatnya. Tuh ya, sudah masuk juga pada bidang-bidang pekerjaan yang banyak menggunakan bahasa Indonesia, serta masuk juga pada
lini pendidikan ya, di mana beberapa universitas juga membuka program studi terkait pembelajaran di bidang Asia. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut ya kita harus memiliki kepedulian yang besar dan memiliki semangat untuk selalu menggelorakan bahwa bahasa kita ini memang merupakan bahasa yang besar sesuai dengan sejarah perkembangan masa lalu. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bahasa Indonesia ini juga memiliki tantangan ya, tantangan dari bahasa-bahasa asing tadi yang memang arusnya sangat deras masuk ke Indonesia. Nah, oleh karena itu kita harus mampu menguatkan diri terkait pemahaman ya kedudukan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia intinya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Apa itu bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional? Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini memiliki beberapa fungsi. Nah, fungsi diantaranya adalah sebagai lambang kenegaraan, lalu juga sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, serta sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Lalu bagaimana kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara? Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara juga memiliki fungsi. Di antaranya adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan, lalu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan, dan alat pengembangan kebudayaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut penjelasan lebih singkat. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, fungsi yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional. Maksudnya seperti apa? Bahwa kita tahu ya, tidak semua bangsa di dunia memiliki bahasa nasional yang digunakan secara luas bahkan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Ada banyak ya. Contoh, benua yang besar, Amerika, Australia, mereka tidak memiliki bahasa sendiri, ya, mereka menggunakan bahasa Inggris untuk komunikasi dalam berbagai bidang. Nah, kita tidak ya, dengan adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa tersebut, ya, kita tahu suku bangsa kita dari Sabang sampai Papua memiliki keberagaman budaya, memiliki keberagaman etnis yang merupakan semua itu kebanggaan dari bangsa Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan keberagaman budaya yang ada di Nusantara, bangsa Indonesia sanggup untuk mengatasi perbedaan yang ada. Nah, itu salah satu lambang kebanggaan nasional. Lalu yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahwa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya yang sangat-sangat berbeda, ya. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas. Nah, identitas sebuah bangsa yang bisa diwujudkan diantaranya melalui bahasa, ya. Dengan adanya sebuah bahasa yang mengatasi berbagai bahasa-bahasa yang berbeda, perlu kalian ketahui, sampai hari ini masih tersisa kurang lebih 700-an bahasa yang ada di Nusantara. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut juga sama perbedaan-perbedaan suku bangsa ya sebagai identitas diri kita yang memiliki lambang identitas nasional. Jadi di antara sekian perbedaan itu kita memiliki kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Merupakan sebuah bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda ya, memiliki masalah yang memang cukup besar ya, mengingat
daratan di Indonesia bukanlah daratan utuh, melainkan terdiri atas kepulauan-kepulauan yang berjajar ya dalam wilayah Nusantara. Nah, perbedaan tersebut ya dapat memecah belah bangsa. Nah, tetapi karena bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia ini sudah disahkan sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa, maka perpecahan tersebut dapat dihindari gitu. Dan inilah menjadi cikal bakal pemersatu bahasa Indonesia yang kita menjadi satu dalam bahasa Indonesia. Lalu fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Maksudnya adalah banyak sekali masalah yang dihadapi bangsa ya, terdiri atas tadi yang perbedaan suku bangsa, budaya, bahkan bahasa yang berbeda antar suku tadi ya. Maka diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa tersebut dalam berhubungan atau menjalin kerjasama. Oleh karena itu, bahasa Indonesia digunakan sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Nah, fungsi tersebut itu menjadi lingua franca ya, bahwa bahasa Indonesia ini menjadi lingua franca yang bermaksud sebagai alat perhubungan antar daerah, antar budaya dalam berbagai bidang. Tidak hanya dalam sistem pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi, politik, serta pendidikan. Nah, lalu yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ini juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ini ya dipakai untuk urusan-urusan kenegaraan. Misalkan pidato presiden atau pidato resmi kenegaraan, apabila ada konferensi di Indonesia, maka presiden harus menyampaikan pidatonya dalam bahasa Indonesia. Lalu dokumen-dokumen terkait kebijakan pemerintah dan politik, semua ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, pemakaian bahasa Indonesia ini dalam acara-acara kenegaraan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu mutlak memang harus digunakan. Tapi ya, tidak dipakainya bahasa Indonesia dalam hal ini dapat mengurangi kewibawaan negara karena biar bagaimanapun kita sudah memiliki bahasa sendiri, bahasa nasional, bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, semua tatanan penggunaan bahasa Indonesia secara nasional dan secara kenegaraan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Contohnya seperti apa? Ya, dunia pendidikan ini sebuah negara ya, dalam pengembangan dunia pendidikan ini sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam. Keseragaman ini digunakan untuk pengantar sebagai keberlangsungan pendidikan supaya tidak terganggu. Jadi keseragaman penyampaian dalam dunia pendidikan ini juga harus menggunakan bahasa yang sama supaya contohnya ya ketika ada mahasiswa yang dari luar Jawa akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi di Jawa, maka tidak akan kesulitan untuk menyesuaikan karena dari sejak bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi, dalam penyampaian materi perkuliahan atau pembelajarannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, pemakaian bahasa Indonesia sendiri dalam dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar saja, ya, tetapi juga menjadi bahan-bahan ajar yang menggunakan bahasa Indonesia, bahkan termasuk dalam proses menulis ilmiah. Nanti hasil akhir kalian dalam studi di jenjang strata itu menuliskan skripsi. Nah, dalam menulis skripsi ini juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Lalu fungsi yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Nah, untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional ini,
diperlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat, ya. Bayangkan saja kalau satu daerah satu dengan daerah yang lain seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, di Indonesia masih memiliki 700 bahasa Nusantara. Bagaimana kita bisa saling memahami kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing, ya. Oleh karena itu, untuk mengatasi perbedaan komunikasi yang ada, maka diperlukan keseragaman berbahasa, baik dalam perhubungan di tingkat nasional, untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Lalu fungsi yang keempat adalah bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Nah, untuk pengembangan kebudayaan dan ipteks diperlukan bahasa yang bisa dipakai sebagai untuk keperluan tersebut, ya. Bahasa tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat secara luas. Karena tanpa menggunakan keseragaman bahasa, perkembangan akan mengalami hambatan, ya. Perkembangan kebudayaan juga tidak akan berjalan dengan mulus, ya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia ini merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat karena bahasa Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan tersebut dan bahasa Indonesia dimengerti oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia dari seluruh Nusantara. Nah, itu tadi paparan terkait sejarah, kedudukan, serta fungsi bahasa Indonesia. Nah, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dan kecintaan kalian terhadap bahasa dan bangsa Indonesia. Gitu adik-adik semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di kalian. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.